warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yaumar raji' wa bi'r ma'unah. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan fikih sirah ya. Kitab fikih sirah karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di pertemuan yang ke-19 ya. Pertemuan yang ke-19 ini akan membahas peristiwa yang disebut dengan tragedi Roji' dan Bi'r Ma'unah. Ya. Roji' dan Bi'r Ma'unah. Kita pada pembahasan yang lalu sudah membahas soal perang Uhud ya. Kemudian juga perang-perang beberapa peperangan yang lain, karena ini sebetulnya adalah masih dalam rangkaian bab tentang perang defensif ya, atau perang-perang yang memang pernah dilakukan oleh Nabi dalam rangka untuk membela diri atau mempertahankan diri dari serangan musuh ya. Kemarin untuk kita ambil beberapa pelajaran ya, bukan untuk ditiru perangnya, karena memang kita hidup di era yang sudah jauh berbeda dengan pada saat Nabi masih hidup. Pada saat Nabi masih hidup, di masanya Nabi memang di seluruh dunia, hampir secara keseluruhan dunia pada saat itu memang dipenuhi dengan peperangan ya, tidak seperti kita sekarang. Baik, silahkan dibuka kitabnya ya di halaman 272 ya, sambil disimak, sambil supaya lebih paham, dan kemudian juga sambil belajar membaca Arab ya, teman. Yaumur Raji' wa Bi'r Ma'unah. Tragedi Raji' dan Bi'r Ma'unah itu terjadi tahun 3 Hijriah ya, fi sanati salisah. Awalnya bagaimana? Awalnya adalah qadima wafdun min qabaili 'udhal wal qarah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yadhkuru anna akhbarul islami qad wasalathum wa annahum bihajatin ila man ya'lamuhum syu'una hadzal din. Ini adalah salah satu tragedi yang Roji' dan Bi'r Ma'unah ini hanya berselang 1 tahun ya. Roji' itu tahun 3 Hijriah dan Bi'r Ma'unah itu tahun 4 Hijriah. Peristiwa ini peristiwa tentang tragedi yang dialami oleh para dai yang dikirim oleh Rasulullah ke daerah-daerah luar ya, luar Madinah maksudnya ya. Yang pertama adalah Roji', tragedi Roji'. Awal mula tragedi ini secara kronologi adalah ketika delegasi itu datang dari kabilah Udhal dan Qarah kepada Rasulullah. Delegasi ini bercerita bahwa kabar tentang Islam itu sudah sampai kepada mereka. Dan mereka membutuhkan guru, membutuhkan orang yang siap atau mau untuk memberikan pengajaran tentang apa itu Islam. Faba'atsar Rasul sallallahu alaihi wasallam nafaran min ashabihi. Karena itu kemudian Rasulullah mengutus beberapa orang sahabatnya. Ada yang bercerita bahwa yang diutus itu 6 orang. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan yang diutus itu 10 orang. Siapa saja di antaranya? Yaitu di antaranya di sini adalah Mursid bin Abi Mursid, kemudian Khalid Al-Bakir, Asim bin Sabit, Khubayb bin Adi, Zaid bin Dasana, Abdullah bin Tariq, dan dipimpin oleh wa umir alaihim Asim bin Sabit ya. Yang memimpin adalah Asim bin Sabit. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika rombongan ini
sudah berangkat dan sampai di Asafan, di antara Asafan dan Makkah, ya. Ini kan mereka berjalan dari Madinah, ya. Ketika berada di satu tempat antara Asfan dan Makkah, ada salah satu perkampungan suku Hudzail, ya, yang dinamakan dengan Banu Lahyan. Itu kemudian ternyata mereka melaporkan kepada suku yang ada di tempat tersebut. Kemudian di rombongan dai ini itu diikuti oleh 100 pemanah, ya. Sampai ketika berdiri di suatu diikuti, ya, maksudnya dibuntuti, ya. Sampai ketika berada di suatu tempat, mereka kemudian menemukan ada bekas-bekas atau jejak yang ditinggalkan oleh para dai tadi itu. Akhirnya kemudian sampai mereka mengatakan hadza tamru Yasrib. Ini bijinya biji kurma dari Madinah ini. Mesti orangnya tidak jauh dari sini, ya. Hari itu kemudian mereka ikuti sampai ketika di suatu tempat. Kemudian mereka melakukan pengepungan, ya. Jadi delegasi Rasulullah ini dikepung ternyata di tengah jalan. Kemudian ditawari, sebetulnya mereka menawarkan, lakumul ahdu wal mitsaq, kalau mau kalian bisa meminta perlindungan kepada kami supaya tidak dibunuh satupun. Tapi kemudian kata Asim, saya nggak mau berada di perlindungan kalian, gitu. Akhirnya karena menolak diberi perlindungan, akhirnya kemudian mereka membunuh Asim dan 7 orang sahabatnya, 7 orang temannya itu dengan panah, ya. Adapun yang selamat itu hanya 2 orang yang ditawan, ya, ditahan karena turun, yaitu Khubayb dan Zaid. 3 orang, ya, dan ada 1 lagi laki-laki. Tapi kemudian yang laki-laki ini melakukan perlawanan dan akhirnya dibunuh. Karena itu yang ditahan 2 orang, yaitu Khubayb dan Zaid. Nah, setelah diberi perlindungan, Khubayb dan Zaid ini kemudian dijual sebagai budak di Mekah. Khubayb itu dibeli oleh Banul Haris, karena Khubayb yang membunuh Haris, ya, pada saat perang Badar. Nah, suatu kali jadi gini, ketika setelah ditahan itu kemudian masuk ke bulan haram. Sebagaimana tradisinya orang Arab, kalau bulan haram itu mereka menghentikan peperangan. Jadi akhirnya si Khubayb dan Zaid ini itu tidak dieksekusi sampai 4 bulan lama. Pak, ini Muammar kok ribut terus, ya? Kemudian, nah, suatu kali itu Khubayb itu meminjam pisau, ya. Begini, setelah Khubayb ini dibeli oleh Banul Haris, ditahan di sana menunggu untuk dieksekusi, ya. Ista'ara Musa min ba'di banatil Harits liyastahidda biha. Nah, suatu kali Khubayb ini meminjam pisau cukur, ya. Nah, ketika pisau cukur itu kemudian ini siapa, ya? Mic-nya nggak dimatikan. Yumi.
Nah, kemudian ketika memegang pisau cukur itu, kemudian anaknya itu kemudian merangkak ke mendekati Khubayb ya. Sampai kemudian ibunya terkaget-kaget. Maksudnya ini kan si Khubayb ini adalah orang yang menunggu untuk dieksekusi. Ya. Kalau seandainya orang umum, ya mungkin mendekatnya anak kecil, dia lagi pegang pisau, itu mungkin akan digunakan sebagai kesempatan untuk balas dendam, ya, untuk melakukan pengkhianatan yang sama. Sampai ibunya kaget, dan kemudian Khubayb berkata, "Atakhshina anaqtulahu ma kuntu li af'ala dzalika insyaallah taala." Apakah kamu takut saya akan bunuh anak kecil ini? Saya tidak akan melakukannya. Wakana taqulu, sampai akhirnya si perempuan ini memberikan kesaksian bahwa ma ra'aitu asiran qattu khairan min Khubayb. Saya tidak pernah melihat tawanan perang yang lebih baik daripada Khubayb, ya. Laqad ra'aituhu ya'kulu min qadfi 'inabin. Saya melihatnya makan tandan anggur. Wa ma bi Makkah yauma idzin samratun. Padahal di Mekah pada saat itu tidak ada atau bukan sedang musim anggur. Wa innahu lamusaqun bil hadidi wa makana illa rizqun razaqahullah. Dan pada saat itu Khubayb ini tangannya diikat menggunakan rantai besi. Jadi intinya begini, si perempuan ini memberikan kesaksian dari Banil Harits, perempuan dari Banil Harits ini memberikan kesaksian bahwa tidak ada tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Saya melihat sendiri dia memakan anggur. Padahal pada saat itu di Mekah tidak sedang musim anggur. Khubayb sendiri itu tangannya diikat menggunakan besi. Sehingga kata perempuan ini, saya meyakini bahwa tentu itu adalah rizki yang didatangkan langsung oleh Allah. Nah, fakhraju bihi minal harami liyaqtuluhu. Ketika masa eksekusi itu sudah tiba, mereka kemudian membawa Khubayb itu ke Masjidil Haram, ke Haram ya, waktu itu belum jadi masjid, ke Haram Makkah untuk dieksekusi. Kemudian Khubayb mengatakan, "Da'uni usolli rakaatain." Sebentar, jangan dieksekusi dulu. Saya mau sholat 2 rakaat. Ya. Faqala law la antarau annama bi jaza'un minal mauti lazittu. Kalau saja saya tidak khawatir kalian mengira saya ini takut mati, ya, pasti saya akan menambahi jumlah rakaat sholat saya. Jadi Khubayb ini sebelum dieksekusi, dia sholat dulu 2 rakaat. Dan dia mengatakan kalau saya tidak dikira ngulur-ngulur waktu, takut mati, saya pasti akan tambah jumlah sholat saya lebih dari 2 rakaat. Fakana awwalu man sannar raka'ataini qabla al-qatli. Khubayb inilah, sahabat Khubayb inilah orang yang pertama kali membiasakan atau membuat tradisi sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Banyak kisah-kisahnya yang lain. Beberapa ulama, tokoh muslim, prajurit muslim ya, sebelum dieksekusi dia minta kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini yang pertama kali membuat tradisi itu adalah Khubayb ini ya. Bahkan Khubayb inilah sebelum dieksekusi dia masih sempat melantunkan syair. Walastu ubali hina aqtulu musliman. Saya nggak peduli. Saya mau dibunuh kapanpun selama saya dalam keadaan muslim, kata Khubayb. Ala ayyi syiqqin kana fillahi masra'i. Mau di tempat manapun saya dieksekusi, saya siap. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa iyyasha yubariku ala awsali shaluwin mumazzi'in. Kemudian akhirnya Khubayb ini dieksekusi oleh Uqbah bin Haris. Ya, mungkin dipancung atau bagaimana lah, kalau itu kan tradisinya orang Arab. Ya. Kemudian jasadnya Khubayb ini sebetulnya mau dikirim ke orang Quraisy. Ya, karena dulu bukan Khubayb ya, jasadnya Asim, ya, Asim yang tadi mimpin rombongan dakwah itu tadinya mau dikirim kepada orang Quraisy. Kenapa? Karena Asim ini sudah membunuh pembesar orang Quraisy pada saat perang Badar. Lalu kemudian Allah mengirimkan rombongan lebah, ya, sehingga jasadnya Asim ini hilang. Gitu.
Karena itu tidak sempat orang-orang Quraisy ini nggak sempat menyentuh mereka sama sekali. Wa zada Tabari farwa an Abi Quraib qala haddatsana Ja'far bin Aun an Ibrahim Ismail. Ada juga riwayat yang lain ya, yang menyatakan bahwa bahwa Rasulullah itu pernah mengutus seorang utusan lah mata-mata kepada orang Quraisy untuk mencari jasadnya Asim. Ya. Tapi kemudian pada saat dilihat di tiang yang dibuat untuk mengeksekusi Asim, itu kemudian ternyata jasadnya Asim itu saya lihat, kemudian saya menengok lagi, ternyata jasadnya sudah tidak ada. Artinya falam tudkar li Khubayb rummatan hatta sa'ah. Bahkan jasadnya Khubayb itu sampai sekarang tidak ditemukan. Ya, ini kan sebetulnya suatu upaya untuk perlindungan lah, ya, perlindungan kepada para sahabat ini ya, yang menjadi korban tragedi Rojiah ya. Baik Asim maupun Khubayb itu ketika jasadnya mau diambil oleh orang Quraisy, ya, mungkin mau dimutilasi atau mau diapapun, ternyata jasad itu hilang. Yang jasadnya Asim itu diambil oleh kawanan lebah, sedangkan jasadnya Khubayb ini memang hilang di tiang gantungannya. Ya, seperti itu. Qala Ibnu Ishaq, amma Zaid, adapun Zaid kan tadi dua orang yang ditawan, Khubayb bin Zaid. Adapun Zaid itu dijual kepada Sofwan bin Umayyah. Gitu. Kepada saat akan dieksekusi, Abu Sufyan mengatakan, unshiduka billah ya Zaid. Saya sumpah kamu demi Allah, wahai Zaid. Apakah kamu mau seandainya Muhammad itu berada di tempat eksekusi, sedangkan kamu santai-santai bersama keluargamu? Maksudnya tentu nanya ya, demi Allah kamu jawab yang jujur. Mau nggak kalau Muhammad ini berada di sini menggantikan kamu, sementara kamu pulang untuk bersenang-senang dengan keluargamu? Tapi jawaban Zaid apa? Jawaban Zaid adalah wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, saya tidak ingin Muhammad itu terkena duri. Ya. Nabi Muhammad terkena duri saja saya nggak rela. Gitu. Sedangkan saya nggak rela kalau seandainya Nabi Muhammad itu terkena duri, sedangkan saya duduk bersama keluarga saya. Saya nggak rela sama sekali. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ini adalah salah satu ungkapan yang sangat penting dari pengakuan dari orang kafir Quraisy ya terkait dengan sahabat Nabi, yaitu Abu Sufyan mengatakan, saya tidak pernah melihat orang ya, yang mencintai seseorang sebagaimana cintanya sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu. Sampai rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya pun dikorbankan demi Nabi Muhammad. Jadi sahabat-sahabat ini loyalitasnya sangat tinggi sekali. Oke, baik. Kemudian sanian, ya, Bi'r Ma'unah fi sanatir rabi'ah. Tragedi Bi'r Ma'unah. Yang kedua adalah tragedi Bi'r Ma'unah pada tahun ke-4 Hijriah. Ceritanya adalah berawal dari Qadama Amir bin Malikin al-masyhur bilaqabi Mula'ibul Asinnah. Suatu saat datang seseorang yang namanya Amir bin Malik, yang masyhur dengan julukan prajurit atau ahli tombak. Ya. Jadi Amir bin Malik ini adalah seorang yang sangat ahli dalam nombak, menggunakan tombak. Ya. Kalau sekarang ya mungkin melempar roket atau mengoperasikan rudal mungkin ya kalau cara sekarang. Nah, Amir bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Dan kemudian oleh Rasulullah ditawari untuk masuk Islam. Tapi kemudian Amir bin Malik tidak mau. Tapi juga tidak menolak. Maksudnya tidak mau masuk Islam, tapi juga tidak melakukan perlawanan. Ya.
Tapi Amir justru mengatakan, ya Muhammad, lau ba'asta rijalan min ashabika ila ahli Najdin fada'auhum ila amrik. Wahai Muhammad, kalau Anda mau, tolong kirim ke kami sahabat-sahabat Anda itu ke Najd, ke kampung kami di Najd, untuk mengajak orang-orang kepada agamamu ini. Ya. Rojau ta'an yastajibu laka. Siapa tahu orang-orang di kampung saya itu mau menerima Islam. Kemudian jawab Nabi, inni akhsha alaihim ahla Najdin. Saya khawatir, ya, mengkhawatirkan keselamatan mereka di Najd itu. Wajar Nabi mengkhawatirkan keselamatan mereka karena utusan yang sebelumnya, yang 10 orang yang dikirim ke Roji itu kan ternyata semuanya meninggal. Ya. Ada yang meninggal secara langsung, yang 7 orang, dan ada 3 orang yang dieksekusi. Ya. Karena itu ketika diminta lagi rombongan dai itu, delegasi untuk dakwah, Nabi tentu juga khawatir, mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tapi kemudian kata Amir, ana lahum jarun, fab'ashum falyad'un nas ila amrik. Sudah, Nabi Muhammad, tenang saja. Saya siap menjamin keamanan mereka. Ini kata Amr bin Malik. Nah, karena sudah ada jaminan dari Amir bin Malik bahwa dai-dai ini akan dilindungi keselamatannya, karena itu kemudian Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'ina rajulan min ashabihi min khiyaril muslimin. Karena sudah ada jaminan keamanan, karena itu Nabi mengirimkan, ya, 70 orang dari sahabatnya yang terpilih, ya. Yang dikirim ini adalah sahabat-sahabat terbaik. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai qurra, ya, karena semuanya adalah sahabat-sahabat yang yang hafizul Quran. Ya. Dikirimlah 70 orang sahabat itu pada permulaan tahun ke-4 Hijriah. Nah, 4 bulan setelah perang Uhud. Fasaru hatta nazalu bi bi'ri ma'unata falamma nazaluha ba'asu ahadahum Haram bin Milhan bi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Amir bin Tufail. Nah, ketika utusan ini sudah sampai di suatu tempat yang namanya Bi'r Ma'unah, mereka kemudian mengutus utusan yang bernama Haram bin Milhan membawa surat dari Rasulullah kepada Amir bin Tufail. Orang lain, ya, ini pemimpin suku yang lain. Ketika surat itu sampai, enggak sempat dia baca, suratnya langsung dilempar, dan kemudian utusannya Nabi ini, si Haram bin Milhan, dibunuh, ditikam dari belakang di dadanya sehingga darahnya itu muncrat. Dan kemudian ketika darahnya itu muncrat ke wajahnya, kemudian si Haram bin Milhan ini teriak, "Fuztu wa Rabbul Ka'bah." Intinya, saya beruntung, ya, demi yang Tuhan pemilik Ka'bah. Nah, kemudian setelah membunuh utusan ini, ya, setelah membunuh Haram bin Milhan, Amir bin Tufail itu kemudian mengajak Bani Amir, ya, untuk membunuh dai-dai yang lain. Kan tadi hanya utusannya cuma 1 orang. Amir bin Tufail kemudian mengajak yang lain untuk membunuh delegasi secara keseluruhan semuanya. Ya. Ngajak Bani Amir, tapi kemudian Bani Amir menolak. Ya. Dan tapi kemudian ada beberapa suku yang menyetujui, yaitu Usayyah, Ri'al, dan Zakwan. Suku-suku ini menyetujui untuk membunuh delegasi yang dikirim oleh Rasulullah. Ya. Sehingga semuanya ini dibunuh oleh mereka. Wa ta'assara Nabi sallallahu alaihi wasallam limaktaliha ula'id du'at as-shalihin min ashabihi. Nabi sebetulnya sangat terpukul, ya, dengan dibunuhnya sahabat-sahabat beliau yang terpilih ini, ya. Sampai-sampai Nabi itu 1 bulan penuh Nabi itu memanjatkan kunut yang namanya kunut nazilah.
yaitu kunut pada saat ada malapetaka. Ya. Mendoakan siapa? Yaitu mendoakan Ri'al, Zakwan, Bani Lahyan, dan Usayyah. Ya. Al-ibar wal-'izat. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah di atas adalah fi hadainil hadisataini al-mu'sirataini dalalatun hammatun najmaluha fi mayali. Banyak pelajaran dari dua peristiwa di atas, tapi secara global adalah sebagai berikut. Awalan, ya dulu kullun min hadisatir raji' wa bir ma'unah ala ishtirakil muslimina kullihim fi mas'uliyatid dakwah. Pelajaran pertama yang bisa diambil dari kisah di atas tadi adalah bahwa semua umat Islam itu mempunyai tanggung jawab dakwah. Ya. Bagaimana menjelaskan tentang Islam dan kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum dan hakikat Islam itu seperti apa. Jadi intinya dakwah itu bukan melulu tugasnya para rasul atau para nabi atau para penggantinya dan tugasnya para ulama. Bukan hanya itu. Tapi dakwah itu adalah menjadi beban atau menjadi tugas semua orang Islam. Ya. Dan Anda bisa melihat bagaimana pentingnya dakwah ini adalah ketika Nabi mengutus qurra, ya, orang-orang yang hafizul Quran ini jumlahnya 70 orang dari sahabat-sahabat pilihan. Ya. Padahal belum lama utusan yang sebelumnya itu juga dibunuh, ya, diserang sampai meninggal. Ya, Nabi kenapa sampai berspekulasi seperti itu? Karena Nabi menyadari betapa pentingnya dakwah itu dan betapapun resikonya tetap harus ditempuh. Ya. Hanya saja meskipun semua orang Islam itu wajib dakwah, tapi harus tahu kapasitasnya, harus tahu posisinya. Gak boleh berbicara suatu hal yang tidak diketahui, yang dia tidak punya ilmunya. Ya. Seperti itu. Kalau dia tidak punya ilmunya, ya jangan sampai mengajarkan di luar keahliannya. Mampunya mengajarkan tajwid, ya sudah, ajarkan tajwid. Mampu mengajarkan tata cara sholat, ya sudah, tata cara sholat. Nggak usah sampai berfatwa yang lain-lain. Ya. Jadi harus tahu diri juga, harus tahu kapasitasnya. Makanya ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Sebelum tanggung jawab itu datang, persiapan dulu. Belajar sebaik-baiknya. Gitu. Karena nanti ketika sudah menjadi pemimpin atau memegang tanggung jawab, itu sudah nggak ada kesempatan lagi untuk belajar, dan kemudian itu sangat berisiko ketika ditanya sesuatu, kemudian menjawab tanpa ilmu. Ya. Nah, Nabi mengingatkan orang ahli fatwa itu, ajraukum alal futya, ajraukum alal nar. Orang yang paling berani berfatwa itu adalah orang yang paling berani memasuki neraka. Ya, maksudnya harus hati-hati. Mau fatwa itu harus hati-hati. Ngerti apa tidak? Gitu. Kalau ngerti ya sampaikan, tidak tahu bilang tidak tahu. Gitu. Seperti itu. Yang kedua adalah dari kisah di atas kita juga mengetahui bahwa kan kita sudah membahas, kata beliau, bahwa orang Islam itu sebetulnya nggak boleh tinggal di negara kafir, terutama adalah negara kafir harbi. Ya. Sebetulnya nggak boleh. Kalau misalnya dia tidak bisa beragama. Ya. Meskipun kalau sekarang hampir semua negara, saya kira nggak ada kendala untuk beribadah. Ya. Di negara manapun, saya kira bisa lah. Di Amerika, di Eropa, semua di tempat seluruh dunia, saya kira sekarang orang mau sholat nggak susah-susah. Dan kebebasan itu saya kira terjamin lah. Di Cina sekalipun yang negaranya komunis, itu juga masjid banyak. Ya. Masjid banyak sekali. Yang besar-besar banyak. Nah, apalagi ya, yustasna min dzalika ma idza kana muqamul muslim fi darul kufri ibtigha al-qiyam biwajib dakwah. Apalagi kalau seumpama seorang muslim itu tinggal di negara kafir, tujuannya adalah untuk melaksanakan dakwah. Dan itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya harus ada orang Islam yang tinggal di negara non-muslim untuk menjelaskan apa itu Islam, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sekarang ya sudah banyak, ya insya Allah udah gugur lah. Ya. Misalnya di
Eropa, di Amerika harus ada orang Islam yang ada di sana menjelaskan tentang apa itu Islam ya. Nah, memang nggak usah jauh-jauh, mungkin kalau di Indonesia ya di Papua, di NTT harus ada orang Islam yang hidup di sana untuk menjelaskan apa itu agama Islam. Yang ketiga, kalau kita lihat juga adalah kita mengamati dari peristiwa Roji dan Bi'ir Ma'unah ini, bagaimana orang-orang musyrik itu adalah menyimpan kebencian dan dendam terhadap orang mukmin ya. Bahkan mereka berkhianat. Sementara gambaran yang berlainan ya, atau gambaran yang kontras itu diperlihatkan oleh orang Islam dalam misalnya dalam diri seorang Khubayb. Bayangkan saja Khubayb ini adalah seorang tawanan yang menunggu masa untuk dieksekusi. Tapi pada saat dia punya kesempatan untuk melakukan balas dendam, untuk membunuh anaknya yang mau mengeksekusi, dia tidak melakukannya, tidak melakukan itu. Karena dia tahu bahwa yang salah itu ya orang tuanya. Sementara anak kecil ini tidak punya kesalahan apa-apa. Meskipun membunuh anak tadi itu akan menyusahkan hati orang tuanya, tapi anak kecil ini tidak bersalah. Karena itu tidak diapa-apakan. Seperti itu ya. Dan lihatlah itu. Fanzur ila mu'jizati tarbiyah al-islamiyah lil insan. Lihatlah bagaimana Islam itu merevolusi di diri seseorang. Khubayb itu dengan orang-orang musyrik yang dendam tadi, itu ya sama-sama orang Arab. Dididik di lingkungan Arab yang sama, dididik dalam satu tradisi yang sama, tapi Khubayb bedanya adalah Khubayb ini kemudian masuk Islam. Dan Islam ini seakan-akan mengubah ya, Khubayb itu menjadi seseorang yang baru, ya, Khubayb yang baru, yang berpegang pada aturan. Nah, yang kelima adalah kalau kita lihat juga sikapnya Zaid bin Dasanah kepada Abi Sufyan yang menjawab bahwa jangankan Nabi Muhammad mau dieksekusi ya, Nabi Muhammad kena duri saja saya tidak rela, kata si Zaid. Nah dari situ kita bisa melihat bagaimana kecintaan sahabat Rasul itu kepada Nabi Muhammad itu sangatlah besar. Dan kecintaan itulah yang mendorong mereka untuk berkorban, mengorbankan apapun demi Rasulullah. Bahkan saat harus mengorbankan nyawanya. Gitu ya. Yang keenam, dari kisahnya Khubayb ini, yang dia memakan anggur padahal saat itu tidak musim anggur. Dan padahal si Khubayb ini tangannya dirantai menggunakan besi. Nah, melihat peristiwa itu menunjukkan bahwa apa yang menjadi mukjizatnya para nabi itu bisa menjadi karomahnya para wali. Tentu dengan perbedaan yang asas bahwa kalau mukjizat itu disertai dengan tantangan dari umatnya dan kemudian orang punya mukjizat itu tuh mengaku nabi ya. Tapi kalau orang punya karomah itu kan muncul sendiri tanpa harus ada tantangan dan tanpa harus ada pengakuan bahwa mereka ini adalah nabi atau wali misalnya seperti itu. Jadi apa yang menjadi mukjizatnya para nabi itu mungkin menjadi karomahnya para wali. Jadi ya nggak usah heran kalau misalnya wali itu ada yang wali yang tidak mempan dibakar. Nggak usah heran dong, memang dulu Nabi Ibrahim itu nggak bisa dibakar. Nabi Ibrahim itu mukjizat, para wali-wali ini adalah karomah. Ada wali yang misalnya yang bisa menyembuhkan orang sakit misalnya. Ya nggak usah heran Nabi yang menyembuhkan orang sakit juga ada. Dan yang lain-lain. Nabi bisa berjalan di atas air misalnya. Wali juga mungkin mendapatkan keistimewaan seperti itu. Jadi intinya apa yang terjadi menjadi mukjizatnya para nabi itu sangat mungkin untuk menjadi karomahnya para wali. Karena itu kita nggak usah ingkar kalau ada wali yang memang orang soleh mempunyai karomah ya kita terima. Gitu. Banyak dan itu banyak. Ya. Ya. Oke, jadi itu ya.
Dan kemudian juga kisah di atas menunjukkan bagaimana sahabat itu apa namanya ya mereka tidak mati-matian cinta mati kepada dunia, termasuk kepada kehidupannya sendiri, karena mereka mengetahui bahwa kenikmatan dunia itu tidak lebih penting daripada ketaatan kepada Allah. Dan mengorbankan nyawa dalam keyakinan mereka, wa matadhiyatu birruhi fi yaqinihim ilal intilaqata min sijnid dunya ila na'imil akhirah. Mengorbankan nyawa itu dalam keyakinan mereka adalah pembebasan dari penjara dunia menuju nikmat akhirat. Oke, itu selesai ya soal tragedi Roji dan Bi'r Ma'unah. Berikutnya adalah Ijla'u Bani Nadir, pengkhianatan dari orang-orang Bani Nadir. Kemarin kita sudah membahas soal pengkhianatan orang Yahudi Bani Qainuqa. Sekarang orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Suatu kali Rasulullah diriwayatkan bahwa Rasulullah itu keluar bersama sahabatnya hari Sabtu, kemudian sholat di Masjid Quba. Wa ma'ahu nafarun min ashabihi minal muhajirin wal ansar. Rasulullah didampingi oleh beberapa orang dari sahabat muhajirin dan ansar mendatangi Bani Nadir. Kemudian Rasulullah datang ke sana itu untuk apa? Sebetulnya untuk galang dana untuk membayar diat. Ya. Karena ada seorang sahabatnya yang namanya Amr bin Umayyah itu nggak sengaja bunuh orang dari Bani Amir. Ya. Padahal sudah ada perjanjian antara Rasulullah dengan Bani Amir ini. Nah kemudian ketika karena Bani Nadir ini punya perjanjian dengan Rasulullah, karena itu Rasulullah bilang, ayo kita urunan ya, untuk membayar diat yang sudah, ya diat pembunuhan yang dilakukan oleh Amr bin Umayyah ini. Kata orang Yahudi tadi, naf'al ya Abul Qasim ma'ahbabta. Oke, setuju, kata orang Yahudi ini. Apa yang kamu usulkan, kita setuju, kita mau ikut urunan gitu. Tapi kemudian ternyata ketika mereka meminta waktu untuk bicara, Rasulullah menunggu ya, sambil bersandar di satu tiang atau satu tembok lah ya. Ternyata di dalam bisik-bisik mereka itu mereka merencanakan akan menjatuhi Rasulullah dari atas dengan batu besar itu. Nah, waktu itu ada Salam bin Mishkam. Itu seorang Yahudi Bani Nadir mengatakan, la taf'alu. Itu jangan melakukan rencana seperti itu. Kalau kalian melakukan seperti itu, pasti Allah akan memberitahu beliau. Kemudian betul bahwa orang Yahudi ini merencanakan membunuh Rasulullah dengan melemparkan batu dari atas pada saat Rasulullah sedang menyandar ke tembok, salah satu tembok rumah mereka. Yang punya rumah ini mau menjatuhkan batu dari atas. Tapi kemudian cepat Rasulullah, karena Rasulullah ini Nabi ya, mendapatkan wahyu tentang hal tersebut, akhirnya Nabi pergi dengan cepat, langsung pergi ya ke Madinah itu. Dan disusul para sahabatnya. Sahabatnya heran, kenapa kok tiba-tiba pergi gitu. Kum tawalan nas'ur. Kenapa engkau pergi? Kami aja nggak tahu kalau kamu pergi gitu. Kemudian kata Nabi, hammat yahudun bil ghadari. Orang Yahudi tadi itu merencanakan pengkhianatan. Karena itu Allah memberitahu saya dan saya langsung pergi. Dan berikutnya Rasulullah mengutus seseorang kepada mereka agar supaya mereka meninggalkan negara Madinah. Karena mereka sudah mengkhianati Rasulullah. Mereka akhirnya berkemas. Tapi pada saat berkemas, kemudian ada seseorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Ra'isul Munafikin, mencegah mereka. Sudah, jangan keluar. Gitu. Kalian tetap berada di benteng kalian. Saya siap membela kalian dengan 2.000 pasukan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, akhirnya mereka kembali masuk ke benteng-benteng mereka. Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan. Dan Rasulullah mendatangi mereka. Terjadilah
peperangan ya, atau kontak senjata. Dikepung oleh Nabi orang-orang Bani Nadir ini, tapi kemudian ketika mereka sadar bahwa mereka akan kalah, apalagi janjinya Abdullah bin Ubay bin Salul yang mau mendatangkan 2.000 pasukan itu ternyata tidak nyata. Gitu. Tidak nyata, akhirnya waktu itu orang-orang Yahudi ini berlindung di benteng dan mereka melempari panah dari belakang pohon-pohon kurma mereka. Pada saat itulah Rasulullah memerintahkan agar supaya pohon kurma itu dibakar. Itu menyalahi kebiasaan karena Rasulullah sendiri dalam beberapa kesempatan itu melarang membakar pohon ya, seperti itu. Dilarang merusak fasilitas umum. Kemudian orang-orang Yahudi ini menyerah, dan setelah menyerah mereka diberi waktu oleh Rasulullah untuk meninggalkan Madinah dan tidak boleh membawa barang apapun kecuali yang bisa dimuat oleh 1 ekor unta. Ya. Mereka juga dilarang untuk membawa senjata. Waktu itu harta yang didapat dari peristiwa ini itu dibagikan kepada orang-orang muhajirin. Oke, al-ibar wal idot. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pengkhianatan Bani Nadir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa Nabi mengetahui rencana mereka berkhianat, itu menunjukkan bahwa itu merupakan adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Jadi memang beliau ini nabi, jadi beliau mendapatkan informasi bahwa orang Yahudi itu merencanakan penyerangan ya dengan menjatuhkan batu. Kemudian pelajaran yang kedua, intisari yang bisa diambil dari peristiwa di atas adalah bahwa membakar pohon kurma itu sebetulnya qat'u nakhili Bani Nadir wa ihraqya sabata bil ittifaq walladhi atlafa Rasul sallallahu alaihi wasallam min dzalika innama huwal ba'du summa tarakal baqi. Jadi yang dibakar oleh Nabi itu hanya sebagian, karena pohon kurma ini dipakai oleh orang-orang Yahudi itu sebagai tameng atau tempat persembunyian ya. Karena itu Nabi memerintahkan sebagiannya untuk dibakar. Tapi Nabi tetap meninggalkan yang lain. Persoalan membakar pohon, merusak fasilitas publik atau fasilitas umum itu sebetulnya adalah itu bergantung pada keputusan seorang panglima perang atau presiden atau pemimpin negara ya, yang maslahat mana. Tapi sebetulnya sebagaimana disampaikan di dalam tempat-tempat yang lain, melakukan itu dalam kondisi normal sebetulnya tidak boleh. Kan Islam itu ketika perang ada rambu-rambunya ya. Tidak boleh membunuh orang tua, anak kecil, perempuan, orang sipil, pemuka agama, ya, tempat ibadah, itu semuanya nggak boleh dihancurkan. Termasuk adalah pepohonan. Ya. Tapi kenapa Nabi membakar kurma itu? Karena memang kurma-kurma ini dijadikan tempat perlindungan, tempat persembunyian. Tapi Nabi hanya membakar sebagian, sementara yang lain tidak. Kemudian pelajaran berikutnya adalah soal faid ya. Yang kelima itu adalah yang ketiga soal faid ya. Kalau faid itu, kalau ghanimah itu kan pembagiannya rata ya, ada pembagiannya sudah ditentukan. Tapi kalau faid itu sebetulnya bergantung pada kebijakan imam ya, kebijakan pemerintah. Oke, berikutnya adalah Ghazwatu Dzatir Riqa. Perang Dzatir Riqa. Itu terjadi tahun keempat Hijriah ya. Setelah kira-kira itu sebulan setengah setelah pengkhianatan Bani Nadir.
Kenapa peristiwa ini terjadi? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah wasababuha ma dhahara minal ghadari lada katsirin min qabaili Najdin bil muslimin. Sebabnya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Najd terhadap orang Islam. Pengkhianatan yang mana? Yaitu yang pembunuhan 70 orang dai-nya Rasulullah itu. Kemudian jadi Rasulullah berangkat menuju menuju kabilah Muharib dan Bani Sa'lab. Kemudian Rasulullah menyusun pasukan di daerah yang namanya Nakhl, ya. Tapi kemudian Allah memberikan ketakutan di hati musuh-musuh ini sehingga peperangan itu tidak jadi terjadi karena mereka menyerah, ya. Kabilah-kabilah ini kemudian menyerah. Tapi ada beberapa hal yang beberapa fragmen peristiwa yang mungkin penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah di dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa pada peristiwa Dzatur Riqa ini kami, kata Abu Musa al-Asy'ari, keluar bersama dengan Rasulullah itu 1 ekor unta itu untuk 6 orang, gantian naiknya itu. 1 ekor unta itu dinaiki oleh 6 orang, gantian. Jadi satu ada yang naik, gantian sampai 6 orang. Sementara nunggu gantiannya orang-orang berjalan kaki, ya. Sampai apa? Sampai kemudian telapak kaki mereka itu menjadi luka-luka. Ya jangan dibayangkan seperti di Indonesia. Di Indonesia saja udah kerasa panas, ya, kadang-kadang apalagi di jalan raya. Tapi lihat orang-orang di Mekah itu, di Arab Saudi, panasnya berkali lipat, ya. Bisa 50 derajat Celcius. Jakarta saja paling-paling 30 maksimal, ya. Itu aja kadang-kadang kita merasa panas. Apalagi di sana 50 derajat Celcius, 45, jalan di atas batu-batuan, padang pasir, ya. Tidak heran kalau kemudian kaki-kaki mereka itu terluka, ya. Sampai beberapa kukunya itu mengelupas. Akhirnya, ya, karena kaki mereka banyak yang terluka dan kukunya mengelupas, mereka kemudian mengambil kain, ya. Dan kain ini kemudian dilipatkan untuk melindungi telapak kaki mereka. Nah, dari kain-kain inilah kemudian dinamakan Dzatur Riqa. Riqa ini adalah artinya adalah balutan kain-kain tadi itu. Seperti itu. Itu cerita dari Abu Musa al-Asy'ari, meskipun Abu Musa kemudian merasa menyesal sudah menceritakan hal tersebut. Yang kedua adalah pada saat perang Dzatur Riqa inilah pertama kalinya Nabi melakukan sholatul khauf, ya. Jadi ada sahabat itu dibagi, ada yang ngadepi musuh di medan perang, ada yang ikut sholat bersama dengan Nabi, itu gantian. 1 rakaat yang rombongan 1 makmum kepada Nabi, kemudian di rakaat berikutnya rombongan 2 yang makmum kepada Nabi. Jadi gantian, ya. Yang ketiga adalah itu sholatul khauf. Pada saat Dzatur Riqa ini juga Nabi itu pernah sedang qailullah, ya, tidur siang di bawah pohon. Kemudian orang-orang terpisah karena masing-masing mencari pohon untuk ngaup, ya, untuk berteduh. Saat berteduh itulah Rasulullah menggantungkan pedangnya sampai tertidur, ya. Nah, pada saat Rasulullah tertidur, tiba-tiba ada seorang badui yang duduk di sampingnya Rasulullah sudah memegang pedangnya Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sampai agak kaget, ya. Kemudian si badui tadi bilang, "Sekarang kamu tertidur, saya memegang pedang. Siapa kira-kira yang bisa mencegah atau melindungi Anda dari dari saya lah, gitu," kata badui ini. Kemudian kata Nabi, tenang saja. Nabi bilang Allah, gitu. Nah, setelah itu ternyata kemudian si Arab ini gemetar dan kemudian dijatuhkanlah pedangnya.
Tapi setelah itu pun Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Orang Badui ini dibebaskan untuk pergi. Ya. Yang keempat adalah kisah bagaimana sahabat itu ditugasi oleh Nabi untuk jaga malam. Ya. Suatu saat ada perempuan yang terbunuh pada saat perang Dzatir Riqa ini. Kemudian suaminya yang baru datang itu merasa dendam. Dan suaminya bersumpah harus membunuh sahabatnya Rasulullah. Karena itu suaminya ini kemudian mengintai ya, di mana tempatnya sahabatnya Rasulullah itu beristirahat. Nah, pada saat itu ada satu Rasulullah menawarkan siapa yang mau jaga malam. Kemudian mengangkat tangan satu orang Muhajirin dan satu orang Ansor. Ya. Kemudian sementara orang Ansor ini mempersilahkan yang Muhajirin untuk tidur duluan. Ya, jaga awal malam itu biar dia. Nanti gantian kalau sudah tengah malam gantian yang Muhajirin, maksudnya seperti itu. Ya, sambil jaga malam kemudian dia sholat ya. Orang Ansor ini, sahabat Ansor ini sholat. Di tengah-tengah sholat itulah si laki-laki yang tadi ngejar itu kemudian tahu itu tempat persembunyiannya, dan karena ada yang sedang sholat, karena itulah yang dipanah oleh dia. Tapi karena saking khusyuknya si sahabat Ansor ini sholat, ya, dipanah pertama nggak apa-apa, masih terus jalan sholatnya. Dipanah lagi yang kedua, tetap dia melanjutkan sholatnya. Dipanah lagi yang ketiga, tetap tidak berubah. Kemudian dia ruku, dia sujud. Setelah mau salam, kemudian baru membangunkan temannya. Pada waktu temannya melihat si sahabat Ansor ini tubuhnya sudah dipenuhi dengan busur panah, ya, kaget kan, subhanallah. Afala ayaqotani awalama romaka. Kenapa nggak dibangunin sejak pertama kali kamu dipanah? Jawaban sahabat Ansor tadi adalah, saya ini sedang membaca surat. Saya ini sedang sholat, membaca surat Al-Quran. Dan saya tidak ingin bacaan surat saya itu terpotong. Ya, seperti itu. Jadi lihat bagaimana sahabat itu khusyuknya sholat seperti apa, dan takzimnya pada saat membaca Al-Quran itu seperti apa. Yang kelima adalah dari riwayat tentang Dzatur Riqa ini juga adalah tentang Jabir. Ya. Jabir ini menaiki unta yang lemah sehingga ketinggalan teman-temannya. Waktu itu Jabir curhat kepada Rasulullah. Dan kemudian kata Rasulullah, coba dijerumkan dulu. Suruh istirahat. Kemudian Nabi minta tongkat. Dipukulkan lah tongkat itu oleh Nabi. Dan setelah dipukul oleh Nabi, ternyata unta ini ketika dinaiki berubah sangat cepat. Yang tadinya sangat lambat menjadi sangat cepat sekali. Kata Rasulullah, mau nggak untanya kamu jual ke saya? Kemudian kata Jabir, enggak usah dijual. Ini buat panjenengan. Tapi kemudian kata Nabi, enggak mau. Jual saja ke saya. Kemudian akhirnya ditawarkan 1 dirham, mau enggak? Enggak mau. 2 dirham, enggak mau. Sampai akhirnya 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. 200 gram baru setuju. Akhirnya unta yang tadi lambat itu dibeli oleh Rasulullah. Sebetulnya Rasulullah nggak butuh. Ya. Tapi karena Rasulullah ini hanya ingin menyenangkan hatinya. Rasulullah juga bertanya, Jabir, kamu sudah menikah apa belum? Kata Jabir, sudah wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, perawan atau janda? Kata Jabir, janda. Kenapa nggak nyari yang perawan? Sehingga tula ibuha wa tula ibuka. Kemudian kata Jabir, wahai Rasulullah, bapak saya ini meninggal pada saat perang Uhud. Dan bapak saya itu meninggalkan anak perempuan itu jumlahnya 7. Kalau saya menikahi perawan nggak bisa apa-apa. Saya menikahi janda sehingga janda ini bisa mengurus adik-adik saya. Seperti itu. Oke, kisahnya panjang ya. Tapi sekarang al-ibar wal ibar.
beberapa pelajaran yang bisa diambil dari perang Dzatur Riqa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan penamaan perang Dzatur Riqa atau perang yang menggunakan dibalut balutan kain. Ya. Tadi sudah diceritakan bahwa itu adalah karena para sahabat saking panasnya dan saking karena memang jalan kaki di atas batu-batuan dan padang pasir yang sangat panas, telapak kaki mereka itu banyak yang mengelupas, bahkan kukunya banyak yang lepas karena saking panasnya. Ya. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sahabat-sahabatnya memang dalam memegang amanah dakwah itu sangat berat, ya, sangat berat sampai kondisinya seperti itu. Nah kemudian Abu Musa al-Asy'ari sendiri tadi di dalam kisah hadis tadi, Abu Musa al-Asy'ari diceritakan menyesal sudah menyampaikan kisah bagaimana perjuangannya pada saat itu. Itu maksudnya gimana? Ya. Itu maksudnya adalah karena Abu Musa al-Asy'ari itu tidak mau perjuangannya itu diketahui oleh orang lain. Sehingga para ulama mengatakan, seperti Imam Nawawi mengatakan, yustahabbu lil muslimi an yakhfiya a'malahu as-salihah. Sebetulnya disunahkan bagi orang muslim itu kalau beramal baik sembunyikan. Jangan riya, ya. Jangan dipamer-pamerkan gitu. Kecuali kalau seandainya ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan itu apa? Misalnya untuk memberi contoh, ya. Misalnya Anda seorang guru sholat sunnah di hadapan murid-muridnya nggak masalah karena itu memang lagi ngasih contoh. Gitu. Tapi dalam kesempatan-kesempatan yang lain, amal-amalan itu lebih baik disembunyikan dan tidak pamer, ya. Seperti itu. Anda misalnya jadi ya apalah itu teladan, panutan, atau maksudnya mau ngajari tata cara sholat, mau memberikan contoh, nah itu baru boleh dipamer-pamerkan. Tapi yang lain-lain ya seandainya itu tidak ada maslahatnya, sebaiknya amal soleh itu disembunyikan. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari juga cerita perjuangannya di perang Dzatur Riqa itu karena memang ditanya tentang kenapa dinamai Dzatur Riqa. Tapi meskipun kemudian dia menyesal karena kenapa ya, buat apa amal baik saya itu saya ceritakan tadi. Kemudian yang kedua adalah dari perang Dzatur Riqa juga kita bisa mengetahui bagaimana sholatul khauf itu disyariatkan. Ya. Kalau sekarang mungkin udah susah ya, sholatul khauf itu kan praktiknya seperti tadi. Jamaah bergantian, satu grup dulu ikut berjamaah, 1 rakaat, kemudian ganti yang lainnya sholat, yang lainnya menjaga peperangan. Kalau sekarang kan perangnya sudah nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan perangnya head to head. Kalau sekarang tuh perangnya menggunakan senjata jarak jauh, menggunakan mesin. Sekarang perang kan menggunakan drone, menggunakan pesawat tanpa awak dan seterusnya. Tapi kenapa sholatul khauf itu bukankah bisa saja dilakukan sholat jamaah 2 kali misalnya? Jawabannya adalah karena memang masing-masing sahabat tuh ingin makmum kepada Rasulullah. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah sebisa mungkin sebetulnya sholat jamaah itu satu kali aja. Sebetulnya baiknya gitu. Selama masih bisa ya. Tapi kadang-kadang kan masalahnya adalah kadang-kadang masjidnya nggak nampung, kadang-kadang waktunya tidak sama ya, sehingga jamaah itu berulang-ulang. Yang ketiga adalah kisahnya orang Badui yang musyrik tadi itu, yang mengambil pedangnya Rasulullah, itu kemudian bagaimana Rasulullah itu selamat, itu menunjukkan bahwa Allah itu selalu melindungi nabinya. Dan berikutnya, yang keempat adalah dari kisahnya Jabir, interaksi Jabir dengan Rasulullah menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak saklek orangnya. Rasulullah itu kadang-kadang juga ngobrol hal-hal yang bersifat menghibur, ya, bercanda, ramah tamah. Buktinya apa? Buktinya Jabir ditanya-tanya, kamu sudah nikah apa belum? Gitu. Nikahnya janda atau perawan? Kenapa nikahnya sama janda? Gitu.
dan seterusnya. Rasulullah itu menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasulullah, dan Rasulullah itu menunjukkan bagaimana perhatiannya Rasulullah kepada sahabatnya yang tidak melulu persoalan hukum atau persoalan agama terus, tapi juga kadang-kadang Nabi itu bercanda dan seterusnya, ngomong-ngomong yang membangun keakraban dengan sahabatnya, ya seperti itu. Bahkan Nabi itu sebetulnya humornya banyak ya. Bahkan di dalam riwayat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali itu pernah suatu kali istighfar. Ya. Dan kemudian setelah istighfar, Ali itu melihat ke langit dan tertawa. Waktu itu sahabat nanya, kenapa Ali setelah istighfar kemudian melihat ke langit dan tertawa? Kata Ali, saya melihat itu dari Rasulullah. Dicontohkan seperti itu oleh Rasulullah. Loh kok bisa? Karena Allah itu adalah zat yang paling bahagia ketika melihat hambanya itu bertaubat, beristighfar, mengakui dosanya. Karena Allah ini senang, ya kita juga senang. Seperti itu jawaban Ali. Jadi ya bisa dilihatlah dari situ bagaimana sebetulnya kehidupan Rasulullah juga tidak melulu yang tegang-tegang. Sahabat itu juga bercanda, ya tertawa dan seterusnya. Kemudian bahwa Rasulullah tadi itu membeli untanya Jabir, itu sebetulnya bukan karena Rasulullah itu membutuhkan, tapi ayat alamin dzalika dari atan. Rasulullah ingin menghibur Jabir, ya. Jabir itu kan untanya tadi lemot banget jalannya, kemudian Jabir ini habis ditinggal bapaknya dan seterusnya. Karena itu Rasulullah membeli untanya Jabir itu. Jadi gini sebetulnya, sedekah itu salah satu sedekah yang paling mudah itu kan membeli dagangan seseorang. Karena kadang-kadang kalau kita ngasih sesuatu, orang bisa tersinggung karena kok kenapa saya dikasih? Apakah saya ini dikira melarat, dikira miskin? Ya. Tapi kalau membeli dagangannya itu kan secara tidak langsung kita sedekah memberikan Rp100, Rp200 ya kepada teman yang penjualnya itu. Ya. Nah dari kisah tadi juga yang kelima adalah kalau kita amati bagaimana perilaku sahabat Ansor yang menjaga malam dan kemudian dia sholat, dipanah sampai tidak terasa, sampai 4 kali dipanah, itu pun nggak terasa, sholatnya tetap diteruskan. Itu menunjukkan bahwa jihad itu bukan melulu tentang persenjataan, tapi juga tentang amal soleh. Gitu. Seperti itu. Karena itu penting bagi para pejuang-pejuang itu selain berlatih secara lahir itu juga mempertebal kesolehan diri, ya. Seperti itu. Ini juga pernah diceritakan oleh Badi'uz Zaman Said Nursi, ya, seorang tokoh di Turki yang waktu itu Turki pernah berperang dengan Uni Soviet, ya. Dan Badi'uz Zaman tuh kalau nggak salah gabung, ya. Kalau ceritanya nggak salah, ya. Maksudnya kalau ceritanya pernah ada tapi tokohnya yang saya agak ragu-ragu. Kemudian begini, setelah dia melihat tentara Turki itu malam harinya itu minum khamr, ya, minum alkohol dan seterusnya, dia mengatakan, wah ini tanda-tanda kekalahan. Kalau perilaku tentaranya, meskipun seprofesional apapun, tapi perilakunya tidak mencerminkan kesolehan diri, ya pertolongan itu tidak akan datang. Seperti itu. Dia berkesimpulan Turki pasti kalah ini. Kalau tentaranya model begini, tentaranya nggak sholat, tentaranya minum khamr, nggak bakal menang. Sehebat apapun. Pertolongan itu nggak akan datang. Jadi itu ya, ini pelajaran yang juga penting ya. Bagaimana orang jihad itu jangan mendahulukan nafsu, tapi juga bagaimana membangun spiritualitas diri, ya, membangun kesolehan, itu juga penting. Saya kira itu ya untuk malam hari ini terkait dengan peristiwa Roji bi'ar Ma'unah, kemudian pengkhianatan Bani Nadir, dan kemudian juga perang Zatul Riqa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.